Serangan dahsyat tiba-tiba membuat Talus langsung menghindar setelah sebuah palu besar mengarah padanya. Tanah berguncang dan terbelah, gerbang Jagratara sampai ambruk, dan beberapa prajurit Talus juga mengalami korban yang berada di jalurnya. Kau memang pecundang, Talus. Hadapi aku lawan satu jika kau berani, tantang Gabon. Kedua pimpinan tertinggi saling berhadapan. Apakah duel di antara mereka akan terjadi? Ini tidak sederhana itu. Talus adalah sosok yang licik. Tidak mungkin dia berani menghadapi Gabon sendirian. Talus tersenyum sinis, menunjukkan bahwa rencananya akan dimulai dan sengaja memancing Gabon untuk keluar. Talus memang memiliki rencana untuk menjebak Gabon dan Roka. Secara langsung, Talus tidak akan berani melawannya. Dia telah mempersiapkan rencananya. Datuk Baduya juga sudah mulai bergerak. Tapi sayangnya, rencana yang Talus buat terpaksa harus gagal. Semua itu karena Baduya yang telah muncul tiba-tiba dan bertemu dengan Roka. Gabon sudah memahami perangkap yang akan Talus mainkan. Pecundang sepertimu mana berani berduel satu lawan satu denganku, Talus. Aku pasti akan membuat perhitungan denganmu, ucap Gabon membalikan badan. Kakak, kita mundur dulu, Gamon. Oh, baiklah kakak. Apa-apaan ini? Kau menentangku, tapi kau tiba-tiba ingin kabur. Apakah aku sudah mengatakan bahwa menolak tantanganmu? Sepertinya kau menjadi pengecut, Gabon. Gabon melayangkan palunya. Wilayah sekitar bergetar dan ledakan besar tercipta, membuat tanah retak di jalurnya. Talus dan rombongannya segera menghindar. Sekalipun itu Talus, jika terkena serangan itu, dipastikan Talus tidak akan baik-baik saja. Sekuat inikah Gabon sekarang? Aku rasa ini hanyalah serangan biasa. Aku tidak bisa meremehkannya kali ini. Di mana Baduya saat ini? Bukankah seharusnya dia muncul saat ini? Batin Talus. Orja, lakukan sekarang. Siap leluhur. Semuanya bersiap. Para saudaraku sekalian, dengarkan perintahku. Serang! Klan Barba langsung bertindak. Barisan depan klan Barba serentak menyerang, dipimpin oleh Orza dan anaknya Erza. Ayah! Pergilah, hancurkan mereka Enigma, perintah Zeno. Baik ayah, dengarkan perintahku, hadang mereka, maju! Kedua pasukan sudah mulai bentrokan. Orza dengan gagah berani memimpin pasukannya. Sebagai kepala suku klan Barba, Orza harus menunjukkan kemampuannya. Sementara itu, di barisan belakang, Gabon dan lainnya tidak ikut terjun ke dalam pertarungan. Rencana sudah mulai dimainkan. Kakak, kenapa kita malah mundur? Apakah Orza bisa bertahan melawan mereka? Tanya Gamon. Orza lebih pintar darimu, Gamon. Serangan ini hanya untuk memancing mereka saja, balas Gabon. Tapi ini bukan gaya kita, kakak. Kita tidak pernah mundur dalam pertarungan, maju atau mati, lanjut Gamon. Bukan seperti itu, Gamon.
kita bukanlah mundur, tapi kita memainkan strategi sesuai yang diarahkan oleh leluhur klan Zen. Justru kalian klan Barba yang memiliki tekad bertarung tanpa pantang mundur itulah yang dipikirkan oleh musuh juga. Jika klan Barba mundur secara tiba-tiba, mereka pasti jelas curiga. Oleh sebab itu, Orza mengawali penyerangan dan pada titik tertentu, Orza akan menarik pasukan untuk mundur saat musuh mengejar. Barulah nanti kita akan menyergap. Jelas Bakara menjabarkan strategi sederhana tersebut. Oh, ternyata begitu. Wah, aku sudah tidak sabar ingin memotong-motong mereka. Klan Barba, klan Zen, dan klan lainnya yang tergabung dalam negara Singa Terbang pada dasarnya adalah makhluk yang memiliki kecerdasan yang rata-rata. Mereka tidak bisa membuat rencana yang hebat, sekalipun Roka cukup cerdas. Akan tetapi, sangat mudah sekali trik yang Roka persiapkan, mengingat ada Baduya di pihak Talus. Sudah cukup, Erza, perintahkan sebagian untuk mundur, ucap Orza. Baik, ayah. Ingin kemana kau? Hiya! Ayah, pergilah, aku akan melawannya, balas Orza yang menahan serangan dadakan dari Enigma. Apakah kau pemimpin pasukan monyet ini? Ucap Enigma. Oh, kau sendiri siapa? Kau saja seperti tapir, berkacalah. Aneh memang ada tapir bisa bicara, balas Orza. Kurang ajar. Duel antara Erza dan Enigma berlangsung sengit. Secara kekuatan, jelas Orza lebih unggul, tapi dalam hal kecepatan, Enigma di atasnya. Beberapa kali Orza terkena serangan, tapi sekali lagi Orza mendaratkan serangan. Hal itu membuat Enigma sulit menahan serangannya. Enigma terpental setelah menahan serangan berat Orza. Kemudian, Orza langsung berbalik meninggalkan lokasi pertempuran. Mundur! Perintah Orza. Apa-apaan mereka itu? Apakah aku salah lihat? Mereka mundur? Ucap Gangba. Klan Barba yang tidak kenal takut itu mundur. Sejak kapan klan Barba sepengecut itu? Kata Talus. Ada yang aneh, Tuan Talus. Tidak seperti mereka saja, balas Zeno. Perintahkan anak buahmu untuk mengejar mereka, Zeno. Bantai mereka. Tidak perlu memikirkan hal yang tidak-tidak. Klan Barba saat ini bukan lagi yang dulu. Baiklah, Tuan Talus. Oh, tidak perlu mengejar mereka. Hehehehe. Ucap Baduya tiba-tiba muncul. Ah, kau muncul juga, Baduya. Kemana saja kau ini? Rencana kita jadi berantakan, Baduya. Lalu, apa maksudnya tidak perlu mengejar mereka? Ini adalah momen yang tepat untuk menghancurkan mereka, balas Talus. Percaya padaku, mereka hanya sengaja mundur. Jika kalian mengejarnya, kalian akan tamat, balas Baduya. Apapun itu, mereka tidak akan mudah mengalahkan pasukan Zenoid. Kita lihat saja, Baduya. Zeno. Baik, Tuan Talus. Enigma, kejar mereka. Baik, ayah. Ayo, kejar mereka. Bantai para monyet-monyet itu. Para prajurit Zenoid dan campuran prajurit dari beberapa klan begitu bersemangat. Moral mereka sangat tinggi karena melihat musuh mundur melarikan diri.
Baduya hanya tertawa menatap sinis ke arah depan. Baduya, kau kemana saja? Maaf Talus, ada urusan kecil yang harus aku urus. Keempat muridku cukup sembrono saat berusaha mengintai. Hampir saja mereka mati jika aku tidak datang tepat waktu. Aku sudah berhadapan dengan Roka. Dia jauh lebih kuat dari yang kau pikirkan Talus. Aku sempat bertarung sebentar, namun pada akhirnya Roka memilih untuk mundur. Hehehehehehe. Jelas Baduya. Baduya, apa yang kau katakan benar? Bagaimana menurutmu kemampuan Roka Baduya? Oh, untuk apa aku bicara omong kosong Talus? Roka tidak sederhana yang kau ketahui. Mungkin kau sendiri akan kerepotan jika melawannya. Jika kau mengatakan demikian Baduya, aku bisa asumsikan Roka lebih berbahaya dari Gabon. Tidak juga. Apakah kau benar-benar yakin sudah menghadapi Gabon Talus? Tentu saja tidak Baduya. Gabon memang merepotkan dari dulu. Kekuatannya sangat luar biasa. Aku tidak tahu untuk sekarang ini semengerikan apa dia. Lalu bagaimana dengan murid-muridmu Baduya? Tidak perlu khawatirkan murid-muridku. Sebentar lagi mereka juga akan bergabung ke dalam pertarungan. Hehehehe. Jujur, aku lega ada kau Baduya. Sementara itu, di lokasi para murid-murid Baduya, mereka saat ini berada di tengah kota Jagratara, memulihkan diri mereka setelah berhadapan dengan Roka yang hampir saja mencelakakan hidup mereka. Kanju, sepertinya kita telah mengacaukan rencana Master terkait peperangan dengan klan Barba. Aku rasa kita semua pasti akan kena hukuman dari Master, ucap Cadik. Oh, tidak. Aku tidak mau dihajar oleh Master, sahut Gubeng. Aku rasa tidak. Jika Master ingin menghukum kita, sudah Master lakukan sejak awal. Justru kita malah diberikan obat ini, balas Alius sambil menunjukkan bola hitam sebesar kelereng berwarna hitam yang mengeluarkan energi hitam yang pekat. Ya, Master sepertinya tidak mempermasalahkan rencana dengan Talus gagal. Tapi obat yang Master berikan ini cukup aneh, ucap Kanju. Apanya yang aneh Kanju? Master selalu berikan yang terbaik untuk kita. Kenapa kau meragukan itu Kanju? Balas Cadik. Aku tidak meragukan Master Cadik. Aku hanya mengatakan obat ini cukup aneh. Master sebelumnya juga bilang, selain luka-luka kita bisa sembuh, kemampuan kita juga akan meningkat jika memakan obat ini. Apa mungkin ini seperti air suci yang pernah Master berikan kepada kita tempo lalu? Aku rasa mungkin saja Kanju. Air suci yang kita dapatkan dari Master telah meningkatkan pemadatan jiwa kita naik satu tingkat. Aku rasa obat ini sama hebatnya dengan air suci itu. Meskipun aku merasakan ketidaknyamanan dengan obat hitam ini, balas Alius. Sudahlah, Master selalu berikan yang terbaik untuk kita. Mari kita murnikan obat ini. Setelah kita sembuh, kita akan menyusul Master, balas Gubeng. Ya, kau benar Gubeng. Ayo, kita segera murnikan obat ini, balas Kanju. Sebelum mereka berempat menuju ke kota Jagratara, mereka sempat menunggu Baduya di luar hutan. Setelah bertemu dengan Baduya, mereka diberikan obat hitam itu. Baduya sama sekali tidak mengatakan apa-apa, hanya diperintahkan kepada mereka untuk memurnikan obat itu. Padahal itu adalah sumber benih iblis. Apa yang sebenarnya Datuk Baduya pikirkan? Apakah Baduya ingin muridnya menjadi seorang iblis? Datuk Baduya sebelumnya memiliki 20 murid, semuanya manusia, dan rata-rata mereka adalah anak yatim piatu yang Baduya temui di sepanjang jalan. Beberapa juga dia ambil dari sekte pembunuh iblis. Kebetulan
Baduya juga salah satu ketua dari sekte tersebut. Dari ke-20 murid yang Baduya ajarkan, segala metode yang keji dia lakukan. Semua muridnya hanyalah bahan percobaannya. Baduya ingin menciptakan makhluk yang kuat dengan memiliki akal manusia yang sehat. Mulai dari pembedahan, menyambungkan organ tubuh dari makhluk yang berbeda menjadi satu, dan juga metode gila lainnya. Dari 20 muridnya, hanya tersisa 4 orang saja. Mereka adalah Kanju, Gubeng, Cadik, dan Alius. Mereka adalah bahan eksperimen Baduya, dan sesuai dengan harapan Baduya, mereka berempat memiliki akal manusia, namun memiliki fisik dan kemampuan seorang siluman. Kini, mereka terlihat bukan lagi manusia, tapi sosok siluman yang kuat. Ternyata, kegilaan Baduya belum berhenti. Dia memberikan sumber energi iblis kepada keempat muridnya itu. Apa yang akan terjadi dengan mereka setelah mereka memurnikan sumber energi iblis itu? Sementara itu, di medan perang, Enigma memimpin bawahannya mengejar para prajurit dari klan Barba. Korban tentu saja tidak bisa dihindari oleh pihak dari klan Barba. Mereka para prajurit darat yang berlari tentu saja dengan mudah dikejar oleh para prajurit klan Xenoid dan sekutunya. Yang mana para prajurit tersebut dibekali dengan tunggangan yang cepat. Bunuh mereka! Ayah, ini buruk. Jika mundur seperti ini, pasukan darat kita bisa dibantai, kata Erza. Aku tidak ingin hal ini terjadi, tapi ini bagian dari rencana. Korban pasti akan berjatuhan. Setidaknya leluhur juga setuju dengan rencana ini, balas Orza. Sial, apa sebenarnya yang direncanakan oleh leluhur Roka? Tenanglah Erza, leluhur Roka melakukan ini demi kemenangan. Kita akan semakin banyak korban jika bertarung di depan gerbang Jagratara. Saat waktunya tiba, kita akan balaskan rekan-rekan kita yang gugur, Arsi menenangkan. Walaupun Arsi bukanlah dari klan Barba, tapi dia selalu ikut pertarungan klan Barba. Selama ada Erza di sana, Arsi pasti juga ada di sana. Beberapa sosok dari anggota Zendan muncul. Tuan leluhur Gabon, para prajurit musuh sudah sampai di dalam jangkauan, ucap salah satu prajurit Zendan. Bagus, sekarang ayo kita hancurkan mereka. Gamon, pimpin pasukan dan segera bergerak. Asik, gelut lagi kita. Baiklah kakak, semuanya ayo serang. Di balik hutan, prajurit klan Xenoid dijepit. Klan Barba yang dipimpin oleh Gamon memblokir jalur mundur prajurit klan Xenoid dan sekutunya. Tuan Muda Enigma, ada musuh yang bergerak dari arah belakang kita, ucap salah satu prajurit. Apa? Dari pasukan mana mereka? Tanya Enigma. Mereka adalah klan Barba yang sebelumnya mundur, Pangeran. Gamon yang memimpin serangan, Tuan. Bagaimana bisa? Kita putar balik, abaikan musuh yang kabur. Kita hadapi pasukan yang datang dari arah belakang kita, perintah Enigma. Baik, Tuan Enigma. Tragedi besar tidak lama lagi akan menimpa prajurit dari klan Xenoid dan sekutunya. Enigma tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada dalam jurang kematian. Sementara itu, di atas gerbang Jagratara, Zeno menyadari bahwa pasukannya yang mengejar klan Barba telah masuk ke dalam perangkap. Sial, bagaimana bisa prajurit Barba muncul di belakang pasukan anakku? Tuan Talus, ucap Zeno panik. Hehehe, bukankah sudah aku katakan sebelumnya? Hehehe, sahut Baduya. Bagaimana bisa mereka memiliki trik seperti itu?
balas Talus. Kau terlalu meremehkan mereka, Talus. Gabon jelas tidak mungkin memiliki rencana seperti itu. Aku rasa Roka juga sama. Sepertinya ada sosok cerdas di sisi mereka. Jelas terlihat pergerakan mereka. Kau sendiri tidak mempercayai apa yang aku katakan, Talus. Sial. Medu, perintahkan pasukanmu untuk berikan bantuan, pinta Talus. Baik Tuan Talus. Urtea, pimpin pasukan dan bantu Enigma. Serang para monyet itu dari belakang, perintah Medu. Baik pemimpin. Urtea kemudian pergi bersama pasukannya untuk menyerang sisi belakang pasukan yang dipimpin oleh Gamon. Serang mereka, jangan biarkan sekutu kita dipojokkan. Dengan kecepatan tinggi, prajurit klan Medu langsung menghampiri sisi belakang pasukan Gamon. Leluhur Gamon, ada musuh yang mendekat dari arah belakang kita, ucap salah satu prajurit dari klan Barba. Hehehe, abaikan mereka. Kita fokus untuk menghabisi klan Xenoid di depan kita. Baik leluhur. Sementara itu di dalam hutan, Rencanamu berjalan baik, Roka. Hebat. Hahaha. ucap Gabon. Sebenarnya semuanya ini direncanakan oleh Bakara. Aku memang mengatur strateginya, tapi Bakara yang telah menyempurnakannya, jelas Roka. Anda terlalu berlebihan, Tuan Roka. Aku hanya menambahkan sedikit saja. Hehehe, sahut Bakara. Tapi klan Medu juga melakukan pergerakan. Jika seperti ini, kita akan sama-sama terhimpit, bukan? Ucap Gabon. Tuan Gabon tidak perlu khawatir. Para prajurit dari klan Medu tidak akan bisa mendekat, balas Bakara. Maksudmu bagaimana, Bakara? Hehehe, aku sudah mengantisipasinya, leluhur Gabon. Sejumlah pasukan khusus dari klan Zen sudah aku berikan arahan. Saat waktunya tiba, para prajurit dari klan Medu juga akan mengalami nasib yang sama dengan klan Xenoid, jelas Bakara. Di mana kau perintahkan anggota klan Zen, Bakara? Aku tidak melihatnya. Aku sudah menempatkan pasukan khusus di tempat tersembunyi, Gabon, sesuai dengan rencana Bakara, balas Roka. Ya, aku hanya ingin tanya, ada di mana mereka? Tanya Gabon penasaran. Kau akan tahu sebentar lagi, Gabon. Kau masih saja pelit informasi, Roka, balas Gabon. Prajurit dari klan Medu yang dipimpin oleh Urtea sudah berada di jarak 500 meter dari klan Barba. Sebentar lagi bentrokan akan terjadi. Namun sebuah tali yang kuat setinggi leher pasukan musuh tiba-tiba muncul. Dengan kecepatan tinggi, para prajurit dari klan Medu tidak bisa menghindarinya. Ratusan lebih prajurit klan Medu berjatuhan saat menabrak tali tersebut. Di belakangnya saling bertabrakan, dan sebagian langsung mati karena terinjak-injak tunggangan mereka. Banyak di antaranya mengalami luka-luka, termasuk Urtea sendiri. Sialan, ada apa ini? Urtea langsung bangkit kembali. Pergi Nyonya Urtea. Ratusan prajurit elit klan Zen langsung bermunculan dan menyerang mereka yang sedang dalam kondisi tidak siap. Sial, mundur, selamatkan diri kalian masing-masing. Dari dalam tanah muncul juga ratusan anggota elit klan Zen yang dipimpin langsung oleh Rozan. Jangan ada biarkan kabur. Bunuh semuanya. Rozan langsung berikan perintah anak buahnya. Wah, kau hebat, Bakara. Dengan begini, kita bisa menghemat tenaga, ucap Gabon.
Tidak. Rencana ini bisa berjalan mulus juga karena keterampilan hebat dari klan Zen dan juga kehebatan klan Barba. Hehehe, balas Bakara. Sementara itu, pasukan Orza berhenti berlari. Tuan Orza, musuh sudah tidak mengejar lagi, ucap prajurit Barba. Bagus, putar balik. Kita serang mereka. Balaskan dendam rekan-rekan kita. Prajurit dari klan Zenoid dan klan Medu harus terjebak di tengah-tengah. Samping kiri mereka adalah hutan dan samping kanan mereka adalah tebing. Beberapa prajurit berusaha kabur melewati hutan, tapi disambut oleh ratusan anak panah dan tombak yang melesat dari dalam hutan. Mereka adalah gabungan dari klan Barba dan juga klan Zen yang memiliki keterampilan serangan jarak jauh. Gabon dan Roka sangat terkesima dengan strategi Bakara yang brilian itu. Meskipun Bakara tidak begitu kuat, tapi seperti yang Tori katakan, Bakara memang memiliki kecerdasan yang melebihi makhluk lainnya selain manusia. Hehehe, rasakan ini. Gamon langsung menerjang prajurit Zenoid dan berhamburan, sebagainya terpotong-potong oleh kampak Gamon. Bantai semuanya, maju! Dari arah belakang, kepala suku Orza juga mulai menyerang. Serangan klan Barba bukan main. Daya hancurnya sangat luar biasa. Hanya dalam sekejap, seluruh prajurit klan Zenoid dan sekutunya semuanya dibantai. Hanya menyisakan Enigma seorang. Sementara itu, di posisi pasukan klan Medu juga tidak lebih baik. Jangan sembarangan bertindak. Jangan memasuki hutan, perintah Urtea. Tetapi prajurit klan Medu tidak pedulikan ucapannya. Mereka sudah ketakutan dan berhamburan memasuki hutan. Dari dalam hutan, serangan anak panah dan tombak melesat, dan lebih dari setengah prajurit dari klan Medu terbantai. Klan Zen dengan mudahnya membantai sisa prajurit klan Medu. Sial, semuanya menjadi kacau. Aku harus lolos bagaimanapun caranya, ucap Urtea. Urtea terus melakukan perlawanan, meskipun hanya tersisa sedikit prajuritnya. Sudah selesai, tidak perlu melakukan perlawanan yang sia-sia. Menyerahlah. Urtea terhempas setelah Rozan melakukan serangan. Rozan tidak membunuhnya, dia menangkap Urtea. Sementara itu, situasi Enigma juga tidak jauh beda. Sialan, lawan aku satu persatu jika kalian berani, tantang Enigma. Tanganku! Enigma menjerit setelah kehilangan satu lengannya saat Arsi tiba-tiba melakukan serangan kejutan. Hei Arsi, kau tidak boleh membunuhnya kan? Ucap Gamon. Maaf leluhur Gamon. Maaf telah mengambil tindakan lebih dulu. Saya tidak akan membunuhnya leluhur. Kehilangan satu tangannya, aku rasa dia tidak akan mati, balas Arsi. Hehehe, kau benar Arsi, tapi kau cukup kejam. Balas Gamon. Sejak kapan Arsi bisa bertindak begitu kejam? Selama ini dia selalu bersikap kalem. Aku rasa ini berkaitan dengan klannya yang ada di buku jiwa. Aku dengar klan Arsi dibantai oleh klan Zenoid, batin Elsa.
Rozan tiba di lokasi Gamon. Leluhur Gamon, aku telah menangkap pimpinan klan Medu, ucap Rozan. Bagus, bagus sekali Rozan. Ini adalah kemenangan besar untuk kita. Seluruh klan Barba berteriak atas kemenangan mereka. Meskipun tetap ada korban di pihak klan Barba, setidaknya korban bisa diminimalisir. Urtea dan Enigma ditangkap sebagai tawanan dan dibawa ke markas klan Barba. Apakah perang telah usai? Tentu saja tidak. Kekalahan ini pastinya membuat Talus cukup murka. Kira-kira apa tindakan Talus setelah ini?